Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, negara akan menjadi kuat manakala ditopang oleh masjid yang kuat. Jadikan masjid sebagai perisai umat dan bangsa, karena satu-satunya tempat yang didatangi oleh umat Islam, tidak memandang suku dan golongan, tidak membedakan status sosial, adalah masjid. Dari presiden sampai RT, kalau dia Islam pasti masuk masjid. Dari jenderal bintang 4 sampai rakyat yang tidak punya pangkat, kalau dia Islam, dia akan masuk masjid. Dari saudagar yang paling kaya sampai pedagang-pedagang kecil dan lemah, kalau dia Islam, maka dia masuk masjid. Kalau Imam Syafi'i mengisyaratkan syarat sahnya Jumat harus ada 40 orang laki-laki yang sudah akil baligh mutimin, artinya memberikan isyarat kepada kita, para DKM masjid, minimal ada jamaah masjid sebanyak 40 orang. Dari angka 40 inilah menjadi kekuatan yang begitu besar. Kita lihat 40 orang jamaah masjid yang tetap itu dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada pengusaha, ada pedagang kecil, ada TNI, Polri, pegawai negeri, dan sebagainya. Beragam, ternyata kita dapatkan itu di masjid. Oleh karena itu, bicara masjid bukan hanya bicara tentang idarah, imarah, dan riayah saja. Bagaimana memanage masjid yang baik, bukan cuma sekedar administrasi masjidnya saja, tetapi bagaimana memanage jamaah masjid. Pandemi COVID-19
telah memberikan banyak pelajaran buat kita semua. Baru kita sadar betapa pentingnya kita manajemen masjid, termasuk bagaimana memanage jamaah masjid. Sampai bagaimana cara pengaturan berwudu, pengaturan alas kaki, protokol kesehatan, dan lain sebagainya. Ternyata Allah tengah mengajarkan kita bagaimana beribadah di era pandemi yang kita memang diatur oleh protokol kesehatan. Banyak hal yang ternyata bisa kita jawab, dan dikala kita dalam kondisi normal tidak pernah kita jumpai. Ternyata sendal jepit pun dimanage di masjid. Bagaimana memakmurkan masjid di era pandemi? Apalagi ketika kita dalam kondisi normal, bagaimana DKM masjid itu memakmurkan masjid? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa aqamas sholata wa ataz zakata, mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, mereka tidak pernah takut pada apapun kecuali hanya takut kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka mudah-mudahan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di pandemi kemarin ada sementara orang yang baik khutbah, pidato dan sebagainya. Kita di masjid jangan pernah takut kepada corona. Kita hanya takut kepada Allah. Sehingga masuk masjid, protokol kesehatan dia abaikan, yang diatur oleh DKM masjid dia lalaikan, malah menentang kebijakan-kebijakan DKM masjid dengan dalih kita tidak pernah takut kepada apapun dan siapapun, kita hanya takut kepada Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, takut kepada wabah dengan takut kepada Allah adalah dua hal yang berbeda. Takut kita kepada Allah mutlak. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Takutlah kamu sekalian kepada Allah dimanapun kamu berada. Di rumah, di perjalanan, di kantor, di halayak ramai, atau ketika kita tengah seorang diri. Takut kepada Allah itu mutlak. Dan semakin takut kita dengan Allah, semakin dekat kita. Berbeda dengan takutnya kepada wabah, semakin kita takut, semakin kita menghindar. Jadi tidak ada alasan membanding-bandingkan takut dengan wabah dan takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Takut kita dengan musuh, semakin dikejar kita menghindar, bersembunyi. Tapi takut kepada Allah, semakin kita takut, semakin taqarrub ilallah, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi riayah, pemeliharaan. DKM masjid bukan hanya sekedar memelihara bangunan masjid. Bangunan yang begitu indah, megah dan kuat, pelihara dengan baik. Tetapi ada hal yang penting adalah memelihara aset-aset kekayaan masjid. Dari mulai tanah wakaf, bangunan, termasuk di dalamnya adalah keuangan dan sebagainya. Ini merupakan amanah yang harus terjaga dan terpelihara dengan baik. Maka idarah, imarah, riayah itu mutlak harus dikelola sesuai dengan fungsi masjid. Dan kemudian bagaimana kita memfungsikan masjid?
Pertama adalah fungsi ubudiyah, fungsi ibadah. Masjid tempat orang melaksanakan ibadah kepada Allah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah. Masjid bukan hanya tempat sholat, tetapi juga fungsi masjid adalah melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, santunan, peduli sosial, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari ibadah. Jadi fungsi ibadah ini harus betul-betul dapat dilaksanakan. Kemudian fungsi tarbiyah, fungsi pendidikan. Jadikan masjid-masjid kita adalah pesantren-pesantren kecil, tempat pembinaan umat, belajar mengaji, belajar fikih, belajar tauhid, bahkan belajar ilmu politik sekalipun di masjid. Baginda Nabi Muhammad SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, sampailah di satu kampung yang bernama Kampung Quba. Istirahat di sana beliau, dan kemudian yang pertama dibangun bukan rumah mewah, bukan apartemen, tetapi yang dibangun pertama adalah masjid. Di Kampung Quba beliau membangun masjid yang kemudian dinamai Masjid Quba. Di sana beliau membina para sahabat, membina umat. Maka berhasil beliau membina umat itu di masjid. Maka jalankan fungsi pendidikan itu di masjid. Orang beramai-ramai belajar di masjid dengan berbagai disiplin ilmu. Dan yang ketiga, fungsi ubudiyah, fungsi tarbiyah, dan fungsi ijtimaiyah, sosial kemasyarakatan. Katakan bahwa fungsi ijtimaiyah ini harus berjalan di masjid. Dengan perbedaan suku, perbedaan adat istiadat, mungkin perbedaan cara pandang berpolitik, perbedaan status sosial adalah merupakan kekayaan yang ada di masjid. Ternyata ketika dia sholat berjamaah di masjid, dia tidak tahu kalau di sebelahnya yang tiap hari sholat berjamaah, setiap hari bertemu. Ketika dia ngobrol, oh ternyata di sebelahnya itu saudagar kaya, di sebelahnya ada pedagang kecil. Saudagar kaya punya modal banyak, pedagang kecil butuh modal, maka bertemulah saudagar kaya dengan pedagang lemah di dalam masjid. Inilah yang dapat menyatukan bagaimana kita bersosialisasi di dalam masjid. Oleh karena itu, jangan ada pembicaraan di dalam masjid yang bisa menyinggung perasaan orang lain karena hanya perbedaan politik. Jangan saling menyakiti lantaran pembicaraan kita yang menyakitkan orang lain, padahal bukan terkait dengan masalah hukum, tetapi hanya perbedaan pandangan politik, perbedaan pilihan, dan lain sebagainya. Jangan jadikan itu yang kemudian menyebabkan perpecahan pada jamaah masjid. Jadikan masjid untuk alat pemersatu umat. Hanya masjidlah satu-satunya tempat yang mampu menyatukan umat dari berbagai macam kalangan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan satu-satunya organisasi yang diakui Allah adalah organisasi kemasjidan. Innama ya'muru masajidallah.
adalah para DKM masjid yang mampu memakmurkan masjid, memanage masjidnya, memanage jamaahnya, dan seterusnya. Bahwa ternyata orang-orang yang memakmurkan masjid, yang mengelola masjid, termasuk orang-orang yang membantu masjid dengan ilmunya, dengan tenaga dan pikiran, maupun dengan harta, adalah bagian orang-orang yang ikut memakmurkan masjid dan ikut membangun masjid. Nah, ketika dia berniat ingin membangun masjid, apakah dengan hartanya, dengan ilmu, dengan tenaganya, itu adalah bagian orang-orang yang dijanjikan bahwa ketika dia membangun masjid di dunia, maka Allah membangunkan mahligai istana di dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan dan lindungannya kepada kita sekalian. Itu termasuk orang-orang yang ikut memakmurkan masjid sesuai dengan keahlian dan kemampuan kita masing-masing, yang kesemuanya adalah untuk kemakmuran dan kemaslahatan umat, untuk kebaikan bersama. Allah ampunkan dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan ibu dan bapak kita, dosa dan kesalahan para guru-guru kita, dan kita diberikan kekuatan lahiriah dan batiniah dalam melaksanakan segala tugas dan kewajiban kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.